Pembangunan IKN Nusantara terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan di Kecamatan Sepaku. Selain pembangunan infrastruktur IKN, ada aspek penting lainnya yang menjadi perhatian atau atensi dari pemerintah, yakni aspek sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus redaksi kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat di IKN. Sebelum itu, kita saksikan cuplikan sejumlah informasi dalam sepekan yang telah kami rangkum dalam fokus redaksi berikut ini. Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Alimuddin, kini tengah menyelaraskan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memajukan aspek sosial. Alimuddin menegaskan pada komitmen awal pemerintah bahwa program pemberdayaan masyarakat lokal tetap diutamakan. Adapun sasaran dari program yang dijalankan di IKN Nusantara menyesuaikan potensi sosial yang telah diklasifikasikan, yakni 3 klaster kelompok masyarakat. Pertama, klaster pendatang, kedua, klaster masyarakat lokal, dan ketiga, klaster generasi muda atau anak usia dini. Klaster generasi muda dan usia dini memiliki potensi besar untuk diberikan pembinaan dan pendidikan agar dapat menjadi SDM unggul di IKN Nusantara. Pihaknya akan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membangun secara fisik saja, namun juga turut membangun sumber daya manusia, seperti memberikan pelatihan yang akan bermanfaat di IKN Nusantara. Arahannya Pak Kepala ya, bahwa pembangunan IKN itu dipastikan pemberdayaan masyarakat lokal. Saya ulangi, pastikan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu apa yang kita lakukan dan Kementerian Lingkungan juga sudah melakukan bagaimana mengupgrading masyarakat kita, melakukan pelatihan-pelatihan. Tadi juga ketemu dengan Wamenaker ya, juga sudah melakukan pembinaan pelatihan kepada warga setempat. Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Doni Rahajo, menyampaikan pembentukan SDM unggul di IKN Nusantara bukan hanya untuk para pendatang saja, namun termasuk dengan penduduk lokal di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Demikian sejumlah cuplikan informasi dalam sepekan. Saat ini saya sudah berada dan bersama dengan Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Bapak Alimuddin. Terima kasih Pak sudah menerima tim redaksi hari ini Pak. Terima kasih. Baik, saya mengingat beberapa waktu lalu Bapak menghadiri ulang tahun Penajam Pasir Utara ke-21 dan Bapak mengatakan pastikan pemberdayaan masyarakat lokal. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, yang pertama bahwa kalaulah masyarakat sekarang sudah sejahtera, maka dengan kehadiran IKN itu masyarakat seharusnya lebih sejahtera. Oleh karena itu Presiden kita menyampaikan bahwa pastikan pembangunan di IKN itu harus melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Yeah. Pak Kepala Otorita juga menyampaikan pastikan bahwa masyarakat lokal terlibat langsung di dalam pembangunan IKN. Nah, kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan ya, baik yang kita lakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, ada CSR dan lain-lain dalam rangka peningkatan sumber daya masyarakat. Dan memang perlu banyak sosialisasi tentang IKN ini kepada masyarakat gitu ya. Jangan sampai juga bahwa IKN itu hanya untuk Sepaku, hanya untuk PPU, hanya untuk Kukar, belum tidak. IKN ini untuk Nusantara. Tapi yang lebih dekat itu tentu Sepaku, Balikpapan, dan seterusnya, seperti itu. Ya, baik. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri, persiapan-persiapannya sejauh ini berjalan kegiatan kita saat ini tuh learning by doing ya. Ya. Artinya yang sudah berjalan gitu ya. Kemudian tentu kita melakukan evaluasi apa sih yang dibutuhkan. Ya kita berangkat dari kebutuhan ya, bukan keinginan gitu ya, tapi berangkat dari kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan IKN gitu ya. Misalkan dengan hadirnya belasan ribu tenaga kerja ini dalam waktu dekat ini akan sampai 16.000 ya. Maka tentu kita harus melihat peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Terlibat dalam pembangunan IKN itu bukan berarti harus masuk di dalam menjadi pekerja konstruksi dan lain-lain, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kehadiran ini memanfaatkan peluang-peluang usaha. Tadi di Semoy 2 ya, saya menghadiri ulang tahun ke-45, juga menyampaikan itu. Mereka punya tanah kas desa 40 hektar. Ayo kembangkan oleh BUMDesnya, oleh siapa saja,
Untuk pertanian misalkan sayur-sayur, sayur mayur, kemudian buah-buah. Nanti peran otorita bagaimana mengkonekkan hasil usahanya masyarakat ini, katakanlah ke catering dan lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Saya tertarik tadi Bapak menjelaskan mengenai tenaga kerja, 16.000 tenaga kerja, Pak ya. Saya mendapatkan data bahwa ada saat ini sudah sekitar 7.000 sampai 7.800 pekerja, Pak ya di sini. Bagaimana sebenarnya Bapak memastikan nantinya masyarakat lokal di sini tidak tersingkir, apalagi ada pendatang seperti yang Bapak jelaskan. Jadi begini, saat ini kan belum ada serah terima dari Kementerian PUPR ke IKN. Nah, nanti setelah ada serah terima itu, maka di IKN itu ada sebuah badan usaha namanya BUMO ya, Badan Usaha Milik Otorita. Nah, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu, maka akan diambil alih oleh IKN. Misalkan nih, ada tenaga kerja sekitar 7.000 gitu, umpamanya gitu ya, itu ada di mana gitu. Nah, tentu di dalam kita sudah siapkan fasilitas HPK ya, Hunian Pekerja Konstruksi. Mereka harus masuk di dalam di sana. Supaya apa? Supaya ini kan kalau ada kumpulan orang banyak dan segala macam, kalau dari aspek keamanan itu kan akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial ya. Potensi-potensi itu akan selalu ada. Maka mereka akan ditarik masuk ke dalam. Nah, bagaimana cara kita memastikan? Mereka kan butuh makan gitu ya. Nah, tentu butuh mereka catering lah katakan. Yang lagi panas hari ini tuh catering ya. Banyak yang ingin usaha catering. Silahkan terbuka untuk siapa saja. Tetapi dengan keterbukaan untuk siapa saja, kami ingin memastikan bahwa setiap catering itu ada orang lokal, lokal ini luas ya, yang memiliki kemampuan itu untuk terlibat di dalamnya. Apakah dia secara langsung, apakah dia menyediakan sumber-sumber pokok ya, bahan-bahan baku untuk makanan itu. Dan saya pikir ini bukan sebulan 2 bulan, ini belasan tahun bahkan mungkin sampai 20 tahun akan begini terus. Ini kan peluang usaha yang sangat-sangat besar. Ya. Baik, masih terkait dengan tenaga kerja tadi Pak, bagaimana dengan ASN yang nantinya? ASN juga kan akan pindah ya. Nah ini persoalan nih. ASN akan pindah. Ini mereka sebelum pindah harus dibekalin dulu nih, bahwa dia akan pindah dari kota metropolitan yang penuh dengan gedung-gedung, kemudian dia akan pindah ke kota peradaban yang tinggi yang penuh dengan hutan. Nah, ini kan harus ada perubahan mindset dia. Ya harus berani mengubah mindsetnya dari gedung-gedung kemudian hidup dengan alam. Maka salah satu konsepnya adalah smart and forest city gitu. Ini juga edukasi. Karena kalau tidak nanti dia minta kembali ke Jakarta dan seterusnya. Oleh karenanya perlu sosialisasi kepada mereka, perlu pemahaman kepada mereka bahwa kita akan pindah ke IKN dengan kondisi yang berbeda dengan yang di Jakarta. Nah, menurut informasi bahwa tahun depan akan ada 17.000 yang akan dipindahkan. Itu bukan jumlah yang kecil ya, dengan segala pernik-pernik persoalan baik secara psikologis maupun hal-hal teknis memulai pekerjaan seperti apa gitu ya. Dan kita tentu dengan smart city juga tentu mungkin kita tidak terlalu banyak bekerja di kantor gitu ya. Kita lebih banyak ya gimana lah kota-kota dengan digitalisasi yang tinggi. Nah, saya pikir kalau masalah digitalisasi, teman-teman di Jakarta pasti sudah sangat familiar gitu ya. Yang berat ini adalah, menurut saya, adalah bagaimana dia mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru di IKN ini yang mengusung Forest City itu. Kalau tadinya dia hidup berdampingan dengan gedung-gedung, maka nanti dia akan berdampingan dengan hutan ya, hutan yang rencananya akan dihutankan kembali ya, dihutankan kembali menjadi hutan tropis itu. Pembangunan IKN ini kan sudah berjalan ya Pak ya. Lalu aspek sosial juga menjadi atensi pemerintah saat ini. Bagaimana dengan budaya Pak? Karena Bapak tadi menyebutkan ada smart city. Ini ada digitalisasi di dalamnya. Bagaimana dengan apakah budaya ini mendapatkan perhatian juga seperti itu Pak? Iya. Kehadiran IKN itu sekaligus untuk mengangkat budaya-budaya lokal. Ya. Sebenarnya tidak terlalu berat khusus untuk di PPU ya, yang hari ini satu kecamatannya menjadi wilayah otorita gitu ya. Karena di Penajam itu sendiri kita sudah sejak tahun 2017 sudah melakukan yang namanya mulok ya, muatan lokal gitu ya. Bagaimana bahasa daerah itu dengan diatur dalam sebuah perda, kemudian kita ajarkan sehari-hari di sekolah. Tentu ada persoalan gitu ya dengan banyaknya orang masuk yang banyak itu, apakah ini bisa bertahan? Maka kebijakan dari kantor bahasa Kaltim kita juga beberapa kali rapat, ini harus dibentuk komunitas-komunitas gitu ya, yang menjadi
orang-orang yang rutin setiap hari untuk mengucapkan bahasa-bahasa itu. Kita nggak usah muluk-muluk lah, seperti Kutai Kartanegara gitu. Iya. Setiap hari walaupun dia bahasa Indonesia itu ada dialek Kutainya yang keluar. Nah, saya ajak teman-teman mempertahankan seperti itu. Dan itu bukan pekerjaan kemarin, itu pekerjaan dari puluhan tahun yang lalu. Gitu. Karena apa? Kenapa ini penting? Menurut penelitian dari kantor bahasa Kaltim bahwa ada beberapa bahasa di Kaltim yang terancam punah. Salah satunya adalah bahasa Pasir. Oleh karena itu pemerintah kita, pemerintah daerah ya, kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan dan itu kita diajarkan di sekolah-sekolah. Ya. Masih terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Pak. Sejauh ini, apakah ada pelatihan yang sudah dilaksanakan seperti itu, Pak? Ya, menurut data yang ada, sekitar 700 orang sudah dilatih ya. Ya. Kemudian kemarin saya juga kumpulkan data 385 orang. Nah, cuman saya lihat seperti ini, mereka ini harus diberikan pelatihan yang paripurna. Jadi hulu ke hilir gitu. Hulu ke hilir itu maksudnya ya sampai dia sudah pandai menanam hidroponik bawahnya gitu. Tapi dia belum diajarkan bagaimana membuat nutrisi hidroponik itu gitu. Sehingga nanti dia tidak ada ketergantungan kepada pihak lain. Nah ini harus diajarkan secara paripurna. Kemudian dia sudah paham juga masalah nutrisi dan lain-lain. Packagingnya juga harus diajarin gitu. Kemudian tentu marketing. Marketingnya ya tentu digital marketing ya juga harus kita ajarkan kepada mereka. Sehingga kalau lah dulu masyarakat kita yang luas lahannya malas untuk bercocok tanam, nanam sayur. Karena dulu hasil panennya katakanlah diantar ke Balikpapan. Sudah jauh nih naik kapal ini ya, misalkan naik kapal. Sampai di Balikpapan, mungkin tengkulak yang ada di sana menawar dengan murah. Daripada dibawa pulang, lebih baik dijual. Nah kondisi ini kan berbeda. Kondisi ini kita akan kepadatan penduduk gitu. Sehingga mari kita didik mereka dengan manajemen bisnis yang ada. Sehingga nanti pembeli itu akan datang ke tempat mereka gitu. Bahkan kalau sudah digital kan tidak penting lagi untuk datang ke sana. Dia bisa tawarkan secara online dan segala macam. Tetapi dalam konteks pemberdayaan kami harapkan nanti kita ada rapat dengan kades-kadesnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena kalau berjalan sendiri-sendiri tidak ada yang bertanggung jawab dan kemungkinan sangat susah untuk memenuhi kebutuhan sumber bahan pokok yang ada di IKN itu. Jadi mereka harus dikoordinir oleh orang-orang tertentu supaya ada yang bertanggung jawab terhadap kan dengan catering nanti kan dia berkontrak ya. Ada yang bertanggung jawab untuk itu. Ada B2B ya ke situ ya. Saya mendapat informasi terkait dengan pernyataan yang diberikan Presiden Joko Widodo, Pak, agar merubah rumusan mindset yang harus sejalan dengan pembangunan IKN. Itu maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, IKN itu adalah sebuah peradaban tinggi. Kota dunia, peradaban tinggi. Nah, kalau kita mau menuju ke sana, maka tidak ada cara lain. Yang pertama harus dilakukan adalah mengubah mindset kita. Bagaimana tadi, misalkan, bagaimana mengubah mindset kita hidup dengan alam gitu ya. Bagaimana kita mengubah mindset dengan kehadiran orang-orang lain ya. Maka oleh karena itu saya mencoba mengkategorikan 3 ya. Yang pertama yang harus mengubah mindset itu adalah orang yang akan datang kemari, apakah itu ASN, TNI, Polri gitu ya. Kemudian generasi kita existing yang ada saat ini di sini, yang udah usia dewasa dan seterusnya gitu ya, sampai dengan orang tua termasuk saya gitu ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang sekarang bersekolah di TK, SD, SMP, dan SMA. Ini harus dipisahkan. Kenapa? Yang paling mudah kita ubah mindsetnya itu adalah mereka yang saat ini duduk di bangku sekolah, khususnya usia dini. Nah, tapi ini kan juga tidak akan bisa berubah kalau tenaga pendidiknya tidak juga dirubah mindsetnya. Oleh karena itu, secara keseluruhan, baik guru-guru kita, tadi kita ketemu dengan kepala-kepala sekolah ya, ini harus mengubah mindsetnya. Dan sebenarnya mereka sudah punya itu mindset itu, karena mereka ini sudah hampir 3 tahun digembleng dengan program Merdeka Belajar. Ya, sehingga apa yang nanti yang akan dilakukan di IKN di masa yang datang, kota hijau dan lain-lain, forest city dan lain-lain, mereka sesungguhnya sudah melakukan pembinaan, pendidikan, pemahaman kepada anak-anak yang ada di sekolah dasar saat ini. Misalkan dengan gelar karya P5 ya, atau visi misi pendidikan kita mencetak mereka untuk menjadi profil-profil pelajar Pancasila. Yang semuanya ini saya pelajari itu nanti akan mendarat di IKN gitu. Nah, supaya generasi kita yang ada saat ini yang masih sekolah ini
tidak menjadikan pertentangan dengan IKN, maka mulai hari ini mereka harus dididik untuk menuju ke IKN itu. Baik, saya tertarik dengan pembagian atau pengklasifikasikan kelompok masyarakat ini, Pak. Ada 3 katanya, Pak. Ya. Itu apa saja sih sebenarnya, Pak? Baik TNI, Polri, ASN Ya. gitu ya. Itu mereka, ini yang saya kelompokkan kelompok pertama gitu ya. Karena dalam waktu dekat, tahun depan dia akan datang banyak gitu ya. Dia harus mengubah mindsetnya, yang tadi hidup dengan gedung-gedung, dia akan hidup di alam ya, hidup di alam. Tapi satu sisi di alam, satu sisi dia harus mencapai sebuah peradaban yang tinggi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita yang ada saat ini di Kalimantan Timur ya, bukan hanya di Sepaku, di Kalimantan Timur. Mereka juga harus mengubah mindsetnya menyesuaikan dengan kondisi kekinian yang ada di KN itu. Karena kalau tidak, maka jangan sampai kita hanya membangun gedung-gedung. Oleh karenanya Pak Presiden ya, kalau tidak salah, melalui Wakil Kepala Badan Otorita menyampaikan untuk menjadi fokus kita bagaimana perubahan sosial ini kita lakukan ya, termasuk perubahan mindset itu. Pembangunan sosialnya seperti apa sekarang ini, termasuk seni budayanya, kemudian pendidikannya gitu ya, kemudian konsep-konsep pemberdayaannya. Nah, kenapa sih deputi ini namanya deputi sosial budaya dan pemberdayaan gitu? Karena memang ini kan orang pindah gitu ya. Yang paling besar beban tugasnya itu adalah deputi sosialnya, itu sosialnya dalam teori organisasi itu gitu. Jadi yang disebutkan itu. Tetapi 1 dan sampai 3, ketiganya ini memiliki kaitan yang sangat tinggi gitu ya. Bagaimana meredakan sosial dengan menumbuhkan budaya-budaya lokal. Bagaimana menyelesaikan persoalan sosial dengan melakukan pemberdayaan, empowering kepada masyarakat gitu. Empowering people lah gitu ya. Baik. Sebagai closing statement Pak, apa yang harapan apa yang Bapak ingin sampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat IKN, Pak? Pada kita semua, khususnya warga Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, dan seluruh Kalimantan Timur dan seluruh wilayah Nusantara, mari kita mendukung IKN untuk menjadi sebuah pusat peradaban tinggi, untuk menjadi kota dunia. Dan tentu kita pastikan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia akan semakin baik, dan tentu hal yang terpenting adalah pelayanan antara Barat dan Timur Indonesia akan lebih mudah tersambungkan gitu ya, dengan adanya IKN di the central of Indonesia. Secara geografi ada di tengah-tengahnya Indonesia, mampu melayani ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah wilayah Nusantara kita. Dan sudah barang tentu jika Indonesia sejahtera, maka masyarakat yang ada di sekitar IKN itu tentunya akan lebih dahulu merasakan kesejahteraan itu. Baik, terima kasih Pak Alimuddin. Kita berharap juga bahwa adanya pemberdayaan masyarakat ini bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang siap menghadapi IKN ke depannya, Pak. Itu pasti. Pembangunan IKN Nusantara terus diselaraskan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Kita berharap bahwa kesempatan emas ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi SDM yang unggul ke depannya. Saya Dimpo Sinaga, kita bertemu lagi di Fokus Redaksi minggu depan. Sampai jumpa.